Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepribadian ambang. Pola kepribadian individu, sifat karakteristik seseorang, gaya penanggulangan, dan cara berinteraksi di lingkungan sosial muncul selama masa kanak-kanak dan biasanya mengkristal menjadi mapan pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Pola perilaku dapat didiagnosa menjadi gangguan kepribadian apabila pola perilaku menjadi maladaptif sehingga menyebabkan distres personal yang signifikan atau mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Karakteristik utama adalah ketidakefektifan. Orang dengan gangguan kepribadian ambang atau BPD menunjukkan perilaku yang ditandai dengan impulsif dan ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan suasana hati mereka. Ketidakstabilan afektif juga ditandai dengan pergeseran drastis dan cepat dari satu emosi ke emosi lainnya. Ini dikombinasikan dengan rasa diri atau citra diri yang sangat tidak stabil. Orang dengan BPD sering memiliki perasaan kekosongan kronis dan sering mengalami kesulitan membentuk rasa siapa diri mereka sebenarnya. Karena hal itu tidak mengherankan bila orang dengan BPD memiliki hubungan interpersonal yang sangat tidak stabil. Hubungan ini cenderung intens tetapi penuh badai. Biasanya melibatkan terlalu mengidolakan teman atau kekasih yang kemudian berakhir dengan mengecewakan dan kemarahan yang pahit. Impulsivitas itu merupakan salah satu fitur penting dari BPD. Impulsivitas sendiri dicirikan dengan respon cepat terhadap pemicu dari lingkungan tanpa berpikir peduli tentang konsekuensi jangka panjang. Tingkat impulsivitas tinggi individu dikombinasikan dengan ketidakstabilan afektif ekstrem, yang sering menyebabkan perilaku tidak menentu dan merusak diri sendiri seperti perilaku seksual, beresiko atau mengemudi sembrono. Usaha bunuh diri juga biasa. Oke, selanjutnya 75% penderita borderline personality disorder memiliki simptom kognitif. Ini termasuk episode yang relatif singkat atau sementara. Ketika mereka tampaknya tidak berhubungan dengan kenyataan yang mengalami simptom psikotik seperti halusinasi, ide paranoid, atau simptom disosiatif parah. Jadi selanjutnya kita masuk pada kriteria diagnostik gangguan kepribadian ambang berdasarkan DSM-5. Ketidakstabilan hubungan interpersonal, citra diri, dan pengaruh dan impulsif ditandai dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks, seperti yang ditunjukkan oleh 5 atau lebih hal berikut. Yang pertama, usaha-usaha untuk menghindari pengabaian yang nyata atau yang dibayangkan. Catatannya itu tidak termasuk perilaku bunuh diri atau mutilasi diri yang tercakup dalam kriteria 5. Jadi mutilasi diri ini kayak melukai dirinya sendiri, kayak cutting gitu. Lalu yang kedua itu pola hubungan interpersonal yang tidak stabil, yang ditandai secara bergantian antara ekstrem idealisasi dan devaluasi. Jadi tuh ini ada satu orang penderita BPD ini idealisasi ini, pengertian idealisasi dulu. Idealisasi ini dia itu mencintai orang tersebut, memuja orang tersebut. Lalu devaluasi ini dia membenci orang tersebut. Nah, orang tersebutnya ini orang yang sama-sama mencintai sama orang yang sama-sama dibenci. Nanti dia terus mencintai lagi karena dia secara bergantian antara ekstrem idealisasi dan devaluasi. Lalu yang ketiga, gangguan identitas, citra diri dan indera diri yang nyata dan terus-menerus tidak stabil. Lalu yang keempat, impulsif, setidaknya pada 2 area yang berpotensi merusak diri sendiri. Misalnya, pengeluaran, seks, penyalahgunaan obat-obat terlarang, mengemudi sembrono, makan berlebihan,
Catatannya tidak termasuk perilaku bunuh diri atau mutilasi diri yang tercakup dalam kriteria 5. Lalu yang kelima adalah perilaku bunuh diri berulang kali, isyarat atau ancaman, atau perilaku memutilasi diri. Yang keenam, ketidakstabilan efektif akibat reaktivitas suasana hati yang ditandai misalnya disporia episodik intens, mudah tersinggung, atau kecemasan biasanya berlangsung beberapa jam dan jarang lebih dari beberapa hari. Lalu yang ketujuh, perasaan kekosongan kronis. Yang kedelapan, ketidaktepatan dalam kemarahan intens dan ketidaktepatan mengendalikan kemarahan. Misalnya, sering menampilkan amarah, kemarahan konstan, perkelahian fisik berulang. Lalu yang kesembilan, ide-ide paranoid terkait transien dan stres atau simptom disosiatif yang parah. Yang pertama ada identitas, yaitu sering memiskinkan diri, kurang berkembang atau citra diri yang tidak stabil, sering terkait dengan kritik diri yang berlebihan, perasaan hampa yang kronis, disosiatif, keadaan di bawah tekanan. Yang kedua ada pengarahan diri sendiri, yaitu ketidakstabilan dalam tujuan, aspirasi, nilai, atau rencana karir. Yang ketiga ada empati, yaitu kemampuan yang dikompromikan untuk mengenali perasaan dan kebutuhan orang lain yang terkait dengan hipersensitivitas interpersonal, atau misal cenderung merasa diremehkan atau dihina. Persepsi orang lain secara selektif biasa terhadap atribut atau kerentanan negatif. Yang keempat ada keintiman, intens, tidak stabil, dan hubungan dekat yang saling bertentangan. Ditandai oleh ketidakpercayaan, kebutuhan dan keasikan, cemas dengan pengabaian nyata atau imajiner. Menutup hubungan sering dilihat dalam ekstrim idealisasi dan devaluasi, dan berganti-ganti antara keterlibatan berlebih dan penarikan. Kemudian masih dalam alternatif DSM-5, model personality disorder, 4 atau lebih dari 7 ciri kepribadian patologis berikut, setidaknya 1 diantaranya harus impulsif, pengambilan resiko, atau permusuhan. Yang pertama ada labilitas emosional. Aspek afektivitas negatif, pengalaman emosional yang tidak stabil, dan perubahan suasana hati yang sering, emosi yang mudah terangsang, intens, dan atau tidak sesuai dengan kejadian dan keadaan. Yang kedua ada kecemasan. Masih aspek afektivitas negatif, perasaan gugup yang intens, ketegangan atau panik, sering sebagai reaksi terhadap tekanan interpersonal, khawatir tentang efek negatif dari pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, dan kemungkinan negatif di masa depan. Merasa takut, gelisah, atau terancam oleh ketidakpastian. Ketakutan akan jatuh terpisah atau kehilangan kontrol. Yang ketiga ada ketidakamanan pemisah. Ketakutan akan penolakan oleh dan atau pemisah dari orang-orang penting lainnya. Yang terkait dengan ketakutan akan ketergantungan yang berlebih dan sepenuhnya kehilangan otonomi. Kemudian ada depresivitas, sebuah aspek dari afektivitas negatif, perasaan sering jatuh, sengsara, dan atau putus asa. Kesulitan pulih dari suasana hati seperti itu, pesimisme tentang masa depan, rasa malu yang meresap, perasaan harga diri yang rendah, pikiran bunuh diri, dan perilaku bunuh diri. Yang kelima ada impulsif, sebuah aspek dari disinhibisi, bertindak berdasarkan dorongan momen sebagai respon untuk rangsangan langsung. Bertindak sesaat tanpa berencana atau pertimbangan hasil. Kesulitan membuat atau mengikuti rencana. Rasa urgensi dan perilaku merugikan diri sendiri di bawah tekanan emosional. Yang keenam ada pengambilan resiko. Aspek disinhibisi, keterlibatan dalam bahaya, resiko, dan berpotensi kegiatan yang merusak diri sendiri. Tidak perlu dan tanpa memperhatikan konsekuensi, kurangnya kepedulian terhadap keterbatasan seorang, dan penolakan realitas bahaya pribadi.
Kemudian yang ketujuh ada permusuhan atau aspek antagonisme. Perasaan marah yang persisten atau sering marah atau lekas marah dalam menanggapi penghinaan dan penghinaan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman, yaitu komorbiditas, yaitu gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Jadi BPD jarang didiagnosis sendiri. Biasanya terjadi bersamaan dengan berbagai gangguan lainnya, misalnya gangguan suasana hati dan kecemasan. Selanjutnya, BPD sangat terkait dengan gangguan depresi dan mania, serta gangguan panik atau stres pasca trauma. Selanjutnya ada faktor penyebab BPD. Yang pertama ada faktor biologis, bahwa risiko diagnosis BPD dikemukakan 4 kali lebih tinggi pada keluarga biologis pasien dengan BPD daripada di keluarga orang-orang yang tidak bisa memiliki diagnosis BPD. Kedua ada faktor lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan dianggap diperhitungkan dalam proporsi. Penelitian mengatakan bahwa 83% memiliki gangguan suasana hati per episode depresi seumur hidup. Yang B ada 85% juga memenuhi kriteria untuk gangguan kecemasan saat ini atau masa lalunya. Yang C ada 78% memenuhi kriteria untuk gangguan penyalahgunaan zat terlarang dari masa lalunya. BPD dapat menjadi komorbid dengan berbagai gangguan kepribadian lainnya, walaupun komorbiditas dengan gangguan skizotip narsistik dan depresi sangat tinggi. Selanjutnya adalah faktor penyebab PPD berdasarkan DSM-5. Itu faktor risiko dan tanda dari BPD adalah genetik dan fisiologis. Gangguan kepribadian ambang adalah sekitar 5 kali lebih banyak umum di antara kerabat biologis tingkat pertama dari mereka yang mengalami gangguan daripada umumnya populasi. Jadi maksudnya itu orang yang punya keluarga yang mengalami gangguan kepribadian ambang ini risikonya lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya keluarga yang memiliki gangguan kepribadian ambang. Lalu ada juga peningkatan risiko keluarga untuk gangguan penggunaan narkoba, antisosial, gangguan kepribadian, dan gangguan depresi atau bipolar. Selanjutnya adalah perawatan terhadap BPD. Jadi ada yang pertama tuh perawatan psikososial. Di perawatan psikososial ini ada yang namanya terapi perilaku dialektik atau yang biasa disingkat jadi GBT, Dialectical Behavior Therapy, yang dikembangkan oleh Marsha Linehan. Marsha Linehan ini bergelar PhD di bidang psikologi. Dia itu mengembangkan GBT ini untuk membantu orang-orang yang terkena yang mengalami gangguan kepribadian ambang. Berdasarkan pengalaman si Linehan ini, dulu waktu remaja dia juga mengalami gangguan kepribadian ambang. Nah, jadi terapi perilaku dialektik ini adalah jenis terapi kognitif dan perilaku yang disesuaikan secara khusus untuk BPD, penderita gangguan kepribadian ambang. Salah satu tujuan utama perawatan adalah mendorong pasien untuk menerima pengaruh negatif ini tanpa terlibat dalam perilaku merusak diri sendiri atau maladaptif lainnya. Terapi ini menggabungkan komponen individu dan kelompok serta pembinaan melalui telepon. Dalam pengaturan kelompok, pasien belajar efektivitas interpersonal, regulasi emosi, dan keterampilan toleransi terhadap stres berat. Terapi individu pada gilirannya menggunakan sesi terapi dan pembinaan melalui telepon untuk membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku bermasalah
dan menerapkan keterampilan yang baru dipelajari secara efektif. Perawatan psikososial selanjutnya itu namanya adalah itu melibatkan varian psikoterapi psikodinamik. Nah, ini nih bentuk psikoterapi psikodinamik yang jauh lebih direktif daripada tipikal perawatan psikodinamik pendekatan. Pendekatan ini disebut psikoterapi yang berfokus pada transferensi. Nah, psikoterapi yang berfokus pada transferensi di sini nih adalah seorang terapis. Di sini dia gini. Jadi klien ini yang mengungkapkan emosinya seolah-olah terapis ini nih adalah orang yang ingin dia ungkapkan emosinya seperti dia pernah punya permasalahan interpersonal dengan ibunya. Jadi di sini terapis ini seolah-olah ibunya si klien ini. Jadi klien ini mengungkapkan emosinya. Jadi dengan mengungkapkan emosinya ini jadi lebih memahami gimana kondisi klien itu. Jadi tujuan utama dilihat sebagai penguatan ego lemah individu-individu ini dengan fokus khusus pada mekanisme pertahanan primitif utama mereka untuk membelah. Hal ini membawa mereka pada pemikiran hitam putih, semua atau tidak ada, dan juga perubahan yang cepat dalam reaksi mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, termasuk terapis sebagai semua baik atau semuanya buruk. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu pasien melihat nuansa abu-abu di antara ekstrim ini dan mengintegrasikan pandangan positif dan negatif tentang diri mereka dan orang lain ke dalam pandangan yang lebih bernuansa. Selanjutnya adalah perawatan terhadap penderita BPD dengan obat-obatan. Jadi beberapa medikasi antipsikotik generasi kedua seperti aripiprazol dan olanzapine dan stabilisator suasana hati seperti topiramate, valproate dan lamotrigine dapat sedikit mengurangi simptom selama jangka pendek. Selanjutnya kita tonton video dulu. So what can I get you? I've got scotch, I've got vodka, there's an ice in the Cut this shit, will you? Just cut it! I don't know what you're up to, but I'm gonna tell you it's gonna stop right now. No, it's not gonna stop. It's gonna go on and on until you face up to your responsibilities. What responsibilities? I'm pregnant. I'm going to have our child. Alex, that's your choice, honey. That has nothing to do with me. I just want to be a part of your life. Oh, this is the way you do it, huh? Showing up at my apartment? Well, what am I supposed to do? You won't answer my calls. You change your number. I mean, I'm not going to be ignored, Dan. You don't get it. You don't get it. Don't you remember our weekend? I mean, wasn't that wonderful? Why can't we just be like that again? I know you feel it too. I mean, what are you so afraid of? Just don't flatter yourself, Alex. Go ahead, hit me. If you can't fuck me, why don't you just hit me? You're so sad. You know that, Alex? Lonely and very sad. Don't you ever pity me, I'll pity smug you. bastard. I'll pity you. I'll pity you because you're sick. Why? Because I won't allow you to treat me like some slut you can just bang a couple of times and throw in the garbage? I'm gonna be the mother of your child. I want a little respect. You want respect. What are you doing? Please, Dan. Please don't go. I didn't mean it. Please, I'm sorry. I'll tell your wife. You tell my wife, I'll kill you. It only takes a phone call!
ambil potongan dari film, adegan dalam film. Yang wanita ini bernama Alex dan yang laki-laki ini bernama Dan. Jadi Alex ini selingkuhannya Dan. Dan ini udah punya anak sama istri, sedangkan Alex itu masih single. Jadi di sini di adegan ini Alex ini ingin meninggalkan Dan ingin meninggalkan Alex karena Dan ini ngerasa nggak beres hubungannya dia dengan Alex. Apalagi tambah emosinya Alex itu yang nggak stabil. Lalu si Alex ini menahan si Dan ini dan bilang, aku itu mengandung anak kamu tuh nggak bisa giniin aku gitu, kata si Alex. Tetap mau ninggalin dia. Lalu si Alex ini bilang, apakah kamu nggak ingat kalau kita tuh apa yang udah kita lewati bersama, hal-hal manis, kemudian betapa kita saling bla 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 bla. Lalu dia bilang dia nggak mau diabaikan sama si Dan. Lalu si Dani bilang, kamu tuh kesepian dan you are so sad, kamu sangat menyedihkan. Lalu Alex marah kan, jangan kayak gituin aku gitu. Pokoknya dia tuh akhirnya ngata-ngatain si Dan kan jadi itu kan, jadi ikut tambah emosinya naik. Akhirnya si Dan ini mau pergi, bener-bener mau pergi nih adegannya. Akhirnya si Alex nih bilang, aku mau minta maaf, aku tuh gak bermaksud kayak gitu, malah jadi mohon-mohon kayak gitu sama si Dan tetap aja si Dan tuh tetap pergi. Lalu Alex kemudian buru-buru hubungin istrinya si Dan ini, tapi nggak jadi. Jadi dalam adegan ini bisa ditunjukkan bagaimana kontrol emosi dari si Alex ini. Jadi dia yang bilang, apakah kamu tidak ingat kalau kita itu saling bla 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 bla, sampai akhirnya dia ternyata malah marah-marahin si Dan ngomong kasar ke si Dan akhirnya dia malah yang minta maaf, tiba-tiba minta maaf karena dia benar-benar mau tinggal. Lalu di sini juga ada upaya-upaya yang dibuat oleh si Alex agar si Dan ini nggak ninggalin dia, yang tadi dibilang, apakah kamu nggak ingat kalau kita tuh gini-gini udah ngelewatin dia gini. Lalu apakah kamu pantas gituin aku tuh ngandung anak kamu loh gitu. Jadi apa dari adegan itu tuh didapatkan kriterianya dalam DSM. Nah, kriteria itu tuh baru sedikit sih untuk masuk ke DSM 5. Kalau nonton belum pernah nonton filmnya sih, tapi kalau dari cut-nya tuh itu bisa disimpulkan gitu, emang benar-benar penderita BPD si Alex ini. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi. Jadi gangguan kepribadian ambang ditandai oleh impulsif dan ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan suasana hati. Gangguan kepribadian ambang jarang didiagnosis sendiri, biasanya terjadi bersamaan dengan berbagai gangguan lainnya. Gangguan ini sangat terkait dengan gangguan depresi dan mania, serta dengan gangguan panik, agorafobia, gangguan kecemasan umum, dan gangguan stres pasca trauma. Berdasarkan DSM-5, faktor risiko dan tanda dari BPD adalah genetik dan fisiologis. Gangguan kepribadian ambang adalah sekitar 5 lebih banyak umum di antara kerabat biologis tingkat pertama dari mereka yang mengalami gangguan daripada umumnya populasi. Ada juga peningkatan risiko keluarga untuk gangguan penggunaan narkoba, antisosial, gangguan kepribadian, dan gangguan depresi atau bipolar.
Perawatan gangguan kepribadian ambang menggunakan perawatan psikososial dan perawatan dengan obat-obatan. Thank you, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok pertama membahas tentang gangguan kepribadian ambang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.